Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gua bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Waduh, gua baru ngambil laptop. Waduh, yang mau ngasih bantuin bayar cicil bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja biar bisa upload lancar terus. Dan ini mendung coy, tempat gua mendung, mau hujan kayaknya. Semoga aja nih take voice-nya nggak keburu hujan. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia menghadapi Yelin, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yelin sempat membuat Zauvan dia harus menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Yelin karena sangat amat berbahaya. Karena benturan energi yang terjadi di antara mereka berdua sungguh sangat intens ketika Zauvan tidak lagi dapat menghindarinya. Bahkan saat ini Zauvan dan juga Yelin terus mereka berjual beli serangan. Namun di sini Zauvan dia juga menyadari betapa mengerikannya Yelin hingga membuat Zauvan dia memutuskan untuk tarik mundur sejenak. Bukan untuk kabur, tapi di sini Zauvan dia memiliki sebuah rencananya sendiri. Di sini Zauvan ketika dia melesat lari, ternyata bukan benar-benar lari. Dia tiba-tiba aja memutar arah ketika dia ada di udara sana, dan hal itu pun menotis bagi Yelin yang ada di bawah sana. Dia pun cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Zauvan karena saat ini Zauvan dia pun melepaskan sebuah teknik yang sangat amat mengerikan yang disebut sebagai Tangible Projection Soaring Killing Legs. Dan ketika serangan itu datang di sini Yelin dia pun tahu kalau ini terlalu kuat, tapi dia pun telah menyiapkan diri untuk dapat menghentikan serangan yang diberikan oleh Zauvan. Yelin dia merubah dua lengannya ke dalam bentuk binatang suci miliknya untuk dapat menghadapi serangan yang datang dari atas. Dan serangan itu cukup kuat hingga membuat Yelin dia merasa kalau ini bukanlah serangan biasa, ini terlalu mengerikan. Dan untuk Yelin dia pun menahan ini semua, tapi sayangnya itu semua gagal hingga membuat Zauvan dia pun dapat menekan Yelin. Benturan energinya sungguh sangat kuat, hentakan yang diberikan oleh Zauvan hingga membuat arena langsung ngepul penuh dengan asap. Dan hal itu pun membuat Hawking Q yang melihatnya dia pun cukup takut. Dia takut kalau juniornya bakal kenapa-napa. Tapi ketika dia melihat apa yang diberikan oleh Zauvan, dia pun sadar betul kalau ini bukanlah serangan manusia biasa. Apa itu? Apakah itu masih sesuatu yang dapat disebut sebagai manusia? Ucap dari Hawking Q ketika dia melihat serangan yang diberikan oleh Zauvan. Di sini Hawking Q dia pun berpikir apakah mungkin monster arogan yang tidak terkalahkan itu dia dapat dihancurkan. Ucap dari Hawking Q ketika dia melihat serangan yang diberikan oleh Zauvan. Apakah dia dikalahkan oleh monster yang lebih kuat? Ucap dari dirinya. Tapi dia juga tahu kalau Yelin bukanlah monster biasa. Dia tidak akan mungkin semudah itu dikalahkan. Ucap dari Hawking Q. Sedangkan untuk Zauvan dia pun merasakan memang serangannya cukup telak, tapi dia juga merasakan sesuatu di lengannya karena dari bawah sana di sini api emas mulai menyembur keluar dari sela-sela bebatuan. Dan untuk Zauvan sendiri dia juga merasakan rasa yang tidak nyaman. Dia merasakan cukup sakit di lengan kiri miliknya karena dari bawah sana ternyata api emas yang dimiliki oleh Yelin mulai merembus keluar dari bawah sana, dan tinju yang diberikan oleh Zauvan dapat diangkat oleh Yelin. Dan melihat aksi yang diberikan oleh Yelin tentunya menarik perhatian bagi mereka semua para penonton. Mereka nggak menyangka kalau ternyata Zauvan dan juga Yelin mereka berdua benar-benar monster gila. Mereka berdua monster gila, ucap dari mereka semua. Bahkan saat ini Yanmo dan juga Wentao tubuh mereka gemetar. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Yelin dan juga Zauvan ada di tingkatan yang berbeda. Pantas saja mereka berdua gitu, yang lainnya kalah dari mereka. Mereka dari awal bukanlah manusia, ucap dari mereka semua yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Zauvan dan juga Yelin. Sedangkan di atas sana untuk Zauvan sendiri dia pun merasakan betul betapa kerasnya tubuh Yelin, dan itu membuat Zauvan dia pun bergumam menjadi seluruh tubuhnya telah diperkuat. Dia jauh lebih menyeluruh daripada tubuhku, tapi kekuatan tubuh secara keseluruhan Aku tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Ucap dari Zauvan yang menyadari betul kalau dirinya telah kalah di dalam adu fisik tangan kosong dengan Yelin. Di dalam
Hal seperti ini aku telah kalah, ucap dari Zauwan, karena memang untuk Yelin sendiri dia kini meraung dengan cukup kuat dan dia menghempaskan tinju yang diberikan oleh Zauwan sebelumnya hingga membuat lengan dari Zauwan pun tertarik ke atas sana. Dan untuk Yelin setelah dia melakukan aksinya, dia pun tertawa dan dia juga melirik ke arah Zauwan dan berujar, Zauwan, harusnya kau tahu kan, di antara 5 binatang suci, Kilinlah yang paling kuat. Tapi meskipun kau punya Kilin, tapi dalam hal ini kau telah kalah. Hari ini aku akan melampaui kekuatan apa yang dimiliki oleh Kilin, ucap dari Yelin. Dan kini Yelin dia pun langsung melesat dan dia akan melepaskan sebuah serangan counter. Zauwan, kau akan menjadi pijakanku untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, ucap dari Yelin sembari mengarah kepada Zauwan. Dan untuk Zauwan, dia pun ternotis ketika dia melihat Yelin. Dan dia juga tahu kalau ini adalah sebuah takdir dan aku harus terus maju ke depan. Aku terus berada di puncak, ucap dari Zauwan. Dia pun tahu kalau ini adalah sebuah hukum alam. Yang menang akan mengambil segalanya dan aku tidak boleh kalah dan aku harus menang, ucap dari Zauwan. Dan itu juga membuat Zauwan dia berujar kepada Yelin, kau kira kau bisa naik lebih tinggi lagi? Tidak, mimpilah kau, ucap dari Zauwan sembari kembali menyiapkan lengan Kilin miliknya. Dan dia kini bersiap untuk kembali melepaskan sebuah serangan. Akulah yang akan ada di puncak dan akulah yang akan menang apapun yang terjadi, ucap dari Zauwan lagi sembari terus melepaskan sebuah serangan kepada Yelin yang ada di bawah sana. Dan untuk serangan dari Zauwan ternyata dapat dihindari oleh Yelin. Dan ketika serangan Yelin datang di sini Zauwan, dia pun juga dapat menghindarinya. Mereka pun saling jual beli serangan dan kini terjadilah jual beli serangan di antara Zauwan dan juga Yelin lagi dan sangat intens. Dan itu juga tentunya membuat Yelin dia pun sungguh sangat senang karena ini semua hanya bisa dilakukan oleh dirinya dan juga Zauwan. Zauwan, kau tidak mendapatkan kekuasaan sejati yang dimiliki oleh Kilin kan? Seranganmu sungguh sangat acak, tidak seperti serangan yang aku miliki, ucap dari Yelin. Dengan kemampuan yang kau miliki, jangan mungkin kau bisa mengalahkanku, ucap dari Yelin yang kini dia pun bentakkan lengan dari Zauwan. Dan serangan yang diberikan oleh Yelin membuat lengan Zauwan pun berubah kembali ke dalam bentuk manusianya. Dan di sini cincin interspasial yang dimiliki oleh Zauwan juga mulai terhempas dengan cukup amat jauh hingga mengelabui sedikit formasi yang ada di tempat ini. Dan aksi yang dilakukan oleh Zauwan dan juga Yelin tentunya menarik perhatian bagi mereka semua. Gila, di dalam hal seperti ini Zauwan dia benar-benar telah tertekan, ucap dari Wen Tao. Tapi di sini untuk si Tianxiang dia pun memiliki pandangan yang sedikit berbeda, di mana si Tianxiang dia pun berpikir kalau Zauwan walaupun dia kalah di dalam hal pertandingan fisik, dan sepertinya ini semua akan bergantung kepada perselisihan jiwa, ucap dari si Tianxiang. Tapi tentunya hal itu membuat Wen Tao dia pun mengatakan apa? Jiwa? Hey, seperti yang kau tahu, Zauwan dia baru saja ada di ranah visi dewa, sedangkan Yelin dia ada di ranah virtual. Lantas, apakah kau pikir Zauwan dia dapat menang menghadapi Yelin yang ada di ranah virtual? Ucap dari Wen Tao yang membuat si Tianxiang dia pun baru teringat kalau Zauwan dia ada di ranah visi dewa. Walaupun memang Zauwan dia telah memiliki jiwanya sendiri, telah membentuk jiwanya. Dan itu membuat si Tianxiang dia pun berpikir apakah Zauwan dia akan kalah? Ucap dari si Tianxiang. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja, karena udah mentok sama raunya. Bang, pendek banget bang, kurang dari 10 menit bang. Ya kayak mana lagi ya cuy, dari sananya segini cuy, gua numpang bacain doang. Jadi saran dari gua, jika kalian ingin lebih panjang lagi, tonton aja di hari Minggu untuk Zopan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan tunggu aja di hari Minggu nabung. Dah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutnya untuk jawaban. Dan semoga aja suara hujan nggak masuk banget ya. Udah itu aja, sampai jumpa, bye, thank you.